هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Lanjut yang kemarin, yang 3 macam golongan umat Islam yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah. Yang ke-1, umat Islam yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, umat Islam yang ridho dengan Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, umat Islam yang ridho dengan Sayyidina Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Yang ke-1 sama yang kedua sudah kita bahas 2 minggu yang kebelakang. Sekarang tinggal kita bahas yang ketiga. Yang ketiga, umat Islam yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah. Yang ketiga, umat Islam yang ridho dengan Sayyidina Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Tanda orang yang ridho dengan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya, yang ke-1, dia berteladan kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya. Siapapun yang tidak mau berteladan kepada Nabi, maka mustahil dia bisa bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Siapapun yang mau bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, maka dia harus berteladan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, cuman hamba Allah, orang yang mengharapkan tadi ridha Allah, orang yang mengharapkan keuntungan di akhirat. Artinya cuman hamba Allah yang bisa, yang mau berteladan kepada Rasulullah. Selain hamba Allah, dia sulit untuk berteladan kepada Rasulullah. Hamba dunia mau bisa berteladan ke Nabi. Hamba manusia tidak akan bisa berteladan kepada Nabi. Hamba harta tidak akan bisa berteladan kepada Nabi. Kecuali hamba Allah pasti bisa berteladan kepada Rasulullah. Komo hamba gratisan. Hamba Allah, apapun yang terjadi, apapun yang dihadapinya, dia tetap taat kepada Allah. Itu hamba Allah. Kalau hamba manusia, ente mau ngaji, hamba keluarga, hamba istri, ente mau ngaji, mau ibadah, mau rati, mau cari ilmu. Begitu ada masalah sama istri ente, gak bakal nyampe ente ke tempat ilmu, ke tempat ibadah. Itu hamba manusia. Hamba harta, ente mau ibadah, mau taat, laksanakan perintah Allah. Ada masalah dengan usaha ente, dengan pekerjaan ente nggak bakal laksana ibadah ke Allah. Itu hamba harta. Hamba pangkat jabatan di
dijajah sama pangkat sama jabatan, sampai nggak bisa melaksanain perintah Allah, taat kepada Allah, nggak bisa berteladan kepada Nabi. Nah itu hamba pangkat, hamba jabatan. Yuk kita lihat bagaimana kekuatan, bagaimana teladan Nabi dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan keistiqomahannya. Pernah satu waktu Nabi syiar agama Allah, menyebarkan agama Islam. Satu waktu datang Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain datang ke tempat Abu Thalib paman Rasulullah. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Hai Abu Thalib, bilangin sama keponakan ente, bilangin supaya berhenti, bilangin tolong berhenti dia untuk menegakkan syiar agama Allah. Jangan sebarkan lagi agama Islam. Bilangin sama keponakan ente, kalau keponakan ente berhenti nyebarin agama Islam, mau apa keponakan ente? Mau harta sepertiga harta bangsa Arab, harta kami akan kami berikan kepadanya. Dia mau wanita, akan kami kumpulkan wanita-wanita tercantik dan akan kami berikan kepadanya. Dia mau jabatan, dia akan jadikan dia sebagai pemimpin, sebagai raja di negara kami di sini. Tapi kalau tidak, nih kata kafir yang ngancam, andaikan dia tidak mau, dia menolak tawaran-tawaran kami, kami tidak menjamin keselamatannya, nyawanya akan terancam. Setelah itu, begitu Rasul keluar, itu orang kafir tadi begitu sudah pulang, Rasul keluar. Apa kata Rasul bilang sama pamannya Abu Thalib? Wahai pamanku, bilangin sama pemimpin-pemimpin kafir itu, jangankan harta, jangankan wanita, jangankan jabatan, demi Allah kata Nabi, lau anna samsa ala yamini wal qamara ala yasari fi yasari ala an atruku hadzal amr wallahi ma atruku abadan. Kata Rasulullah, andaikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku diperintahkan, disuruh untuk meninggalkan, berhenti menegakkan syiar agama Allah, kata Rasul, demi Allah selangkah pun aku tidak akan mundur, kata Nabi. Tuh, lihat teladan Rasulullah bagaimana menegakkan syiar agama Allah. Dibibita sama harta, dirayu sama harta, pangkat jabatan, diancam nyawanya, dihina, dicaci, dimaki, maju terus untuk mendapatkan ridha Allah, untuk taat kepada Allah. Makanya tadi kalau hamba Allah pasti bisa berteladan kepada Nabi, kecuali bukan hamba Allah. Allah tadi hamba gratisan. Orang madaik mangkat ibadah asal mengeluarkan duit di bonceng. Dia mangkat mual ibadah, mualah terbuka duit on gratisan madaik. Kita hamba gratisan. Paling banyak yang gratisan, paling banyak hamba gratisan. Ditawaran, mau nggak nih beli ketoprak? Enggak. Tapi ada hamba Allah nih yang bayarin gratisan, mau. Orang yang berteladan kepada Nabi itu teladan dalam semua aspek kehidupan. Bukan cuma dalam ibadah aja Nabi teladan, dalam semua aspek kehidupan. Dalam berkeluarga Nabi teladan, dalam bertetangga, bermasyarakat Nabi teladan, dalam memimpin negara pun Nabi teladan. Makanya contoh tadi teladan di Rasulullah, kalau mau selamat bahagia dunia dan di akhirat. Ngaku teladan ke Nabi tapi lidahnya kasar, lidahnya suka nyinggung orang lain, perbuatannya dolim, bohong, itu teladan ke Rasul. Rasulullah wajahnya murah senyum,
Rasulullah nggak pernah melihat Rasulullah masem. Kalau yang aku teladankan Nabi, tapi wajahnya teh serem, itu bukan karena Nabi katutut teladana. Omong ulama, ustaz, kiai paling jago tahu bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana teladan Rasulullah, pemimpin. Nih, dalam keluarga Rasulullah lembut, Rasul nyinggung istrinya, nggak pernah Rasul nyinggung istrinya. Malahan Rasul sama anak-anaknya sama istrinya sering mengajak musyawarah. Berapa kali Nabi ambil keputusan dari hasil apa yang musyawarah dengan istrinya. Saran daripada istrinya diambil sama Nabi. Enggak egois Rasulullah. Dalam mimpi negara Rasulullah bukan cuma lembut tapi tadi teladannya, tapi urusan tegas juga Nabi teladan. Pernah satu waktu cucu Rasulullah, kalau nggak salah namanya Usama bin Zaid, itu datang kepada Nabi. Pernah satu waktu itu ada pencuri, ada yang mencuri. Si pencuri itu dari kalangan orang ningrat, dari kalangan keluarga yang terhormat di kalangan bangsa Arab. Begitu mendengar itu, Rasul putuskan dengan hukuman potong tangan. Karena dalam Islam pencuri itu hukumannya potong tangan. Tapi yang mencuri ini orang yang terhormat, terpandang, dari keluarga yang masya Allah, keluarga ningrat atau zaman ayeuna. Rasul putusin dengan putusan Islam, dengan syariat Islam, hukumannya adalah potong tangan. Begitu mendengar diputusin dengan hukuman potong tangan, itu para sahabat-sahabat yang lain sempat bingung, goncang, karena yang mau dihukum ini orang terhormat, terpandang, orang mulia. Akhirnya gimana caranya kalau ini hukumannya diubah, enggak jadi hukum potong tangan? Minta keringanan dari Rasulullah. Cuma yang lain bingung mau menghadap Rasul, segen takut menghadap Nabi, bukan karena kepengisan Nabi. Sahabat takut menghadap Nabi karena akhlak Nabi. Ente dosa gede, orang lain takut sama ente karena kepengisan ente, itu alat dajjal. Silakan orang lain takut segan dengan anda, tapi dengan akhlak anda malu. Bukan sama genggerong, sama amuk-amukan, gak paruh, gak jelas. Ceburkeun we ka kocok nu kitu. Awas. Nabi disegani, tapi dia karena akhlaknya segen sahabat. Akhirnya bingung siapa yang bisa nyampein saran kita kepada Rasulullah. Akhirnya musyawarah para sahabat, ingat gua nggak ada lagi nih. Mungkin ini Usama bin Zaid, cucu angkat Nabi, barangkali dia sedekat dengan Rasulullah, bisa tadi menyampaikan saran kita kepada Rasulullah. Datang sama Usama bin Zaid para sahabat, diceritain itu permasalahan ke Usama bin Zaid. Begitu diceritain itu permasalahan, minta tolong sama Usama bin Zaid supaya nyampein ke Rasulullah agar si pencuri wanita tadi nggak dihukum potong tangan, dikasih hukuman yang lain, hukuman yang lebih ringan. Akhirnya Usama bin Zaid menyanggupi. Marhaba, kata Usama bin Zaid, insya Allah saya akan berbicara dengan Rasulullah, saya akan sampaikan amanat dari kalian kepada Rasulullah. Datang Usama bin Zaid menemui Rasulullah. Begitu sampai rumah Nabi, Nabi senang gak ada hingganya, karena yang datang cucu angkat Nabi senyum sumringah, senyum lebar Rasulullah. Datang Usama bin Zaid, begitu sampai rumah ngobrol panjang lebar dengan Nabi, sampai titiknya Usama bin Zaid ceritain tujuan datang kepada Rasulullah. Begitu mendengar tujuan Usama bin Zaid, minta keringanan supaya nggak dipotong tangan si pencuri tadi, karena dari kalangan orang yang terhormat, supaya Rasulullah dibatalkan hukumannya, dirubah dengan hukuman yang lain. Dan itu juga wajah Nabi langsung merah, nggak ada hingganya, merah wajah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, innallati halakama
idza sarqa sari tarakuhu wa idza sarqa bikum dhaif yuqamu alaihi al-had. Kata Nabi, hai Usama, kata Rasulullah, inna hadza ladzi halaka man kana qablakum, inilah yang membuat binasa umat-umat sebelum kalian, dibinasakan, dihancurkan oleh Allah yang seperti ini. Kata Rasulullah, idza sarqa bikum dhaif, kalau orang lemah yang mencuri, orang lemah yang bersalah, orang melarat yang bersalah, orang yang hina tadi yang melakukan kesalahan, idza sarqa bikum syarif, kata Nabi, kalau orang yang terhormat yang bersalah, orang terhormat yang melakukan kejahatan, kata Rasulullah, tarakuhu, kalian membiarkannya, kalian membebaskannya, kalian minta keringanan, kalian tidak peduli, hukum tidak ditegakkan, kata Rasulullah. Wa idza sarqa bikum dhaif, tapi kalau orang yang lemah yang mencuri, kata Rasulullah, orang melarat, orang enggak punya, enggak terpandang yang melakukan kesalahan, yuqamu alaihil had, hukum ditegakkan, kata Rasulullah. Ini yang membuat binasa tadi umat-umat sebelum kalian. Tuh, lihat tegasnya Rasulullah, enggak pandang bulu Nabi. Makanya kata Nabi, hai Usama, law ana Fatimah binta Muhammad sarqat, kata Rasulullah, laqata'tu yadaha, andaikan putriku Fatimah mencuri, kata Nabi, akan aku potong tangannya. Tuh, apa kata Rasul, hai Usama, itu wanita dari orang terhormat, orang terpandang, mulia mana dengan putriku Sayyidah Fatimah, mulia mana, kata Rasulullah. Tapi demi Allah, kata Rasulullah, andaikan putri yang mencuri, akan aku potong tangannya. Lihat tegasnya Rasulullah kepada keluarganya, gak pandang bulu Nabi. Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar segitu galak bengis pada hingganya. Satu waktu ada yang lapor, wahai khalifah Umar bin Khattab, ada apa, kata Sayyidina Umar, tuh anakmu melakukan kesalahan, anakmu mabuk. Kata Sayyidina Umar, mana, panggil anakku, dicambuk depan umum Sayyidina Umar. Kalau yang lain 100 kali cambukan, Sayyidina Umar cambuk anaknya dengan 1000 kali cambukan. Tuh teladan Rasulullah, jangan cuma berani keluar, berani ke dalam, jangan bisa marahin tadi orang luar, marahin orang dalam. Jangan bisa ngedisiplin orang luar aja, disiplin keluarga. Itu ajaran Nabi, ajaran para aulia. Mulai berapa kali Anda bilang, sekarang zaman boikot, ini zaman boikot. Tadi yang memusuhin, yang hina Rasulullah, yang bikin karikatur Nabi, ditonton, dipajang di kota, langsung itu diboikot sama umat Islam sedunia. Nges zaman ini zaman boikot. Siapa aja, mau anak, mau ustaz, mau kiai, kalau berdegong ngelakuin kesalahan, nggak penuh juga sesuai dengan syariat Islam, boikot sama ente. Anak nggak benar, boikot sama ente. Habib nggak benar, boikot sama ente. Ustaz kiai nggak benar, boikot sama ente. Nggak jadi masalah, boikot. Biar apa? Biar sadar tadi ke Allah. Saya mau datang lagi ke MKK, kakak bagiannya nggak benar, suka nipu, suka ngebohong. Alhamdulillah, boikot sama ente, nggak usah datang lagi. Wah, Ustaz Udin, kelakuannya nggak benar, begini, begitu, di luar. Saya mau nggak bertang lagi Ustaz Udin, silakan, boikot sama ente. Nabi nggak ngajarin, nggak ngajarin gampang, bukan. Ajaran Nabi nggak ngajarin tadi ngedidik harta, ngedidik karena, ngedidik pangkat jabatan, enggak. Didikan Nabi, ajaran Nabi, ilmu agama, akhlak. Nabi nggak ninggalin apa-apa, Nabi ninggalin akhlak. Siapa yang berpegang sama akhlak Nabi, dimanapun dia hidup, dimanapun dia bahagia. Tapi kalau ngandelin cuma ngandelin silsilah, ngandelin nasab, ngandelin saya umat Nabi, tapi dia mencontohkan akhlak Nabi, kemana-mana yang tidak punya teman, kemana-mana yang tidak bisa hidup. Makanya pernah ada seorang anak wali, anak aulia, kelakuannya nggak benar, tukang mabuk, nipuk sana kesini, akhirnya tidur tuh anak wali. Begitu tidur kedatangan sama kakeknya. Apa kata dalam mimpinya? Kata cucunya tadi, cucu wali, anak wali tadi,
Ya jad nikmal, apa kata cucunya tadi, nikmal jad anta. Sebaik-baik injil, sebaik-baik kakek itu kamu, hai kakekku. Dalam mimpinya di cucunya, nikmal jad anta. Sebaik-baik kakek itu kamu itu kakek yang masya Allah, ulama besar, akhlaknya masya Allah, umatnya banyak, wangi di mana-mana. Apa kata jawaban kakeknya? Nah, ya, nikmal jad anak, sebaik-baik kakek aku, tapi bi'sal walad anta, seburuk-buruk cucu lu. Digituin sama kakek ini. Ya, aku sebaik-baik kakek, tapi seburuk-buruk cucu kamu. Jangan sampai hei kalian keluarga aku, umatku datang mendatangi aku nanti di akhirat, di telaga Haud, mendatangi aku dengan membawa amal-amalnya, tapi kalian datang kepadaku cuma bawa nasab silsilah. Anak ulama, anak kiai, nggak dididik ilmu, nggak dididik akhlak, ulamanya mati, kiainya mati, bubar umatnya, habis gak punya umat itu anak. Makanya laisal fata man gola hada abi walakin al fata man gola ha anak. Bukan orang sejati, lelaki sejati, orang beriman sejati, bukan yang bilang nih bapak saya, nih kakek saya, nih kakek saya, nih kakak saya, nih kakek saya, nih bapak saya, nih kekayaan kakek saya, nih amal ibadah saya punya kakek, nih karomah saya punya kakek. Bukan, tapi yang mengatakan hak anak, nih saya, nih akhlak saya, nih saya punya saya. Aku cucu wali, ngaku anaknya cucu wali, cucu ulama, orang yang mulia, tapi akhlak hina. Ada yang aku datang ke sini, saya dari keluarga cendana. Masih apanya Soeharto ente? Saya keponakannya Soeharto. Seumpama dari keluarga cendana, keponakannya Soeharto. Orang pada hormat. Nggak taunya dia mau ngerokok juga, duit nggak ada. Beliin rokok nggak punya duit. Mana itu presiden model gitu? Banyak keluarga cendana model gitu. Orang itu dimuliakan dari akhlaknya. Ayo berapa kali anak nggak pandang bulu, sampai anak nggak pandang bulu. Jangan orang lain yang bilang mau jamaah kek, mau keluarga, mau saudara, anak nggak pandang bulu. Ini anak bilang ini tempat, awas, jangan dipakai bid'ah, jangan dipakai musyrik, jangan dipakai maksiat, kamu dipakai mabuk. Mau orang lain, mau jamaah, mau keluarga sendiri, kalau macam-macam ini tempat dipakai maksiat, anak usir tadi. Awas, anak nggak segar-segar, anak nggak pernah ngurus sama siapa juga. Makanya cobalah, ini kalau ada tempat-tempat minuman, daerah-daerah minuman di sini, kalau ada polisi tolong beresin lah. Apalagi pengaruh-pengaruh yang enggak nih, sekolahan juga itu kasih sekolah-sekolahan. Itu anak-anaknya kadang-kadang suka mabuk, mau ganja ke, mau bir ke, mau apa namanya, mau ngelem. Coba beresin. Makanya ada bang kunci, ada tanggung jawab gede. Macam-macam di sini, ada yang mabuk, awas kunci tanggung jawab gede. Siapapun jangan pandang bulu. Kalau berani ada yang mabuk di sini, tendang, usir sama ente, lalu pindah ke pojok. Habib itu yang mabuknya Habib, itu yang mabuknya katanya wali, itu yang mabuknya katanya wali. Dia itu minum alkohol, kelihatannya ada alkohol, padahal bukan. Kentut. Nih, kalau wali Majeduk, saya lagi datang jadak, saya lagi datang Majeduk, hilang akal sehat saya. Wali Majeduk itu nggak bisa dibuat-buat. Wali Majeduk itu akal sehatnya dicabut sama Allah. Duit juga dia nggak tahu, ini duit 100.000, 50.000 nggak tahu.
gampang masa wali jeduk begitu, wali jeduk begitu mah nggak ada. Wali jeduk nggak kenal perempuan, nggak kenal harta, enggak. Kalau ada yang coba sok-sok macam-macam api-api gayanya karena orang jeduk, bohong, tak lain jeduk lain. Toh sampai ke pingsan Rasulullah sholat sampai jatuh saking lamanya Nabi sholat. Walaupun keadaan sakit, itu Nabi masih maksain buat taat ibadah kepada Allah. Begitu anak ingat tadi Rasulullah, kuatnya tadi Rasul, maksainnya tadi Rasulullah, walaupun keadaan sakit, keadaan lemah, alhamdulillah Allah kasih kekuatan sama anak-anak masih bisa tadi baca rotib sampai selesai. Makanya tadi sengaja anak gak kasih doa, cuma gak kasih doa sengaja. Hitung-hitung anak juga boikot, ikut-ikutan gak boikot. Salah jajaran kanan, boikot semua. Jajaran kiri ada yang salah, boikot semua. Ayo saling menasihati, saling ngelingkan, saling menjajari satu sama lain. Artinya bukan anak nggak sanggup sendiri, anak sanggup. Tapi kan anak pengen tadi saling bantu, saling dukung. Sama-sama kita siar agama. Ayo saling dukung, ayo saling bantu. Jadi kalau macam-macam nggak ada, alat berubah, tojaiyah, keluar dari syariat Islam, ngelakuin yang haram, anak boikot. Ini tadi kecintaannya kepada Rasulullah. Marah di saat ada orang lain, siapapun yang menghina Rasulullah. Kita nggak bisa nyerang orangnya, serang tadi, boikot tadi produk-produknya. Yang kedua, tanda orang yang ridho kepada Sayyidina Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Di saat ada masalah dunia, ada masalah keluarga, ada masalah agama, tetap cepat kembali ke Allah, ke Rasul, kembali melalui Rasulullah. Ikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Apa kata Nabi? Ikhtilaf, perbedaan paham, ribut, keles, musuhan di kalangan umat Islam, di kalangan jamaah, dengan istri, dengan anak, bingung cari solusi, harus gimana cari solusi? Kembali tadi ke Rasulullah, ikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Kata Nabi, anujum amanun li ahli sama wa ahli baiti amanun li ahli ardi minal ikhtilaf. Bintang mengamankan penduduk-penduduk langit, kata Rasulullah, dan ahli baitku, keluarga aku, mengamankan ahli ardi, di ahli bumi, minal ikhtilaf, dari perselisihan paham. Beda paham, ustaz sama ustaz, kiai sama kiai, ustaz dengan umat, bapak sama istri, mau sama anak, harus gimana? Ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Kata Rasulullah tadi, datang kepada keluarga Nabi yang menegakkan syiar agama Allah, yang istiqomah, itu akan mengamankan, menyelesaikan masalah perselisihan paham di kalangan umatku, kata Rasulullah. Asal saya umat Rasulullah, insya Allah kalau selagi umat Rasulullah bisa diselesaikan oleh keluarga Nabi, kecuali bukan umat Rasul. Ngaku umat Rasulullah, ridho ke Rasulullah, beda paham, ikhtilaf di lapangan, musuh ustaz sama ustaz, ustaz sama muridnya, sama jamaahnya, minta solusi sama keluarga Nabi, dikasih arahan jawaban sama keluarga Nabi, tapi belum juga selesai, nggak juga beres, nggak juga patuh, berarti tadi bukan umat Rasulullah. Titik. Umat siapa itu, Bir? Nggak tahu lah. Umat siapa ya? Tinggal aku sendiri kemana? Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian nanti selaku tiada dua. Ini tarutubikum sakolen. Aku tinggalkan dua kepakatan, kata Rasul. Pegang itu dua, kata Nabi. Sepeninggal aku selaku tiada. Kalau kalian tidak mau celaka dunia akhirat, pegang dua kepangkatan, dua pusaka ini, kata Rasul. Yang satu, kata Rasul, kitabullah Al-Quran.
itu petunjuk dari Rasulullah, pegang Al-Quran. Yang kedua, sunnati wa itrati ahli baiti, sunnah Rasul dan keluarga Rasul, pegang itu dua, pusaka dari Nabi. Kalau nggak celaka dunia akhirat. Ente nggak bisa baca Quran, ente nggak tahu arti Quran, jangankan menguraikan Quran, datang ke keluarga Nabi, kembali ke hadis Rasulullah, kembali ke keluarga Rasulullah, tanya sama ahli bait yang istiqomah, yang menegakkan syiar agama Allah. Kalau betul ente butuh solusi, ente ikut petunjuk Nabi. Begitu nasihatin sama keluarga Nabi, dikasih solusi sama keluarga Nabi, pegang kata Rasulullah erat-erat itu, jalankan, amalkan, taati, bukan sia-sia. Di kita sebenarnya bukan krisis ekonomi, bukan krisis ekonomi, bukan. Tapi ada yang lebih fatal daripada ekonomi, krisis kepercayaan. Kenapa setiap kali pemimpin kita mau pejabat ngasih kebijakan, ngasih aturan, nggak pernah, jarang ditaati sama masyarakat, sama warganya? Kenapa? Karena krisis kepercayaan. Ustadz Kiai nggak didengar nasihatnya sama jamaahnya, nggak ditaati sama jamaahnya, perintahnya diabaikan, disia-siakan. Kenapa? Karena krisis kepercayaan. Kalau ente golongan orang yang beriman sama anda juga, ente golongan orang yang bisa dipercaya oleh Allah, jangan kaget, manusia akan percaya sama anda. Lihat Rasulullah, bukan sama orang Islam Rasulullah disebut Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, tapi sama orang kafir pun Rasulullah dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Makanya setiap ada masalah pasti datang kepada Rasulullah minta solusi. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pertama mendapat gelar As-Siddiq waktu Rasul Isra Mi'raj. Selesai Rasul Isra Mi'raj, Rasul ceritakan kepada sahabat yang lain, akhirnya sampailah kepada telinga Sayyidina Abu Bakar yang nyampaikan peristiwa masalah Isra dan Mi'raj. Waktu itu karena masih akidah masih lemah para sahabat, ada sebagian sahabat yang keluar dari Islam, walaupun setelah itu kembali lagi masuk Islam karena masih lemah tadi akidahnya. Diceritain perihal Isra dan Mi'raj Rasulullah. Wah, itu Muhammad bohong, masa dia ke Aqsa terus katanya dia ke langit dalam waktu sepertiga malam, dalam waktu semalam selesai semua. Sedangkan perjalanan ke Aqsa itu berapa puluh hari pakai kuda juga, apalagi ke langit. Itu Muhammad ngarang, itu Muhammad ngelamun, mustahil, tukang bohong, pendusta. Disampaikan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu itu belum dapat gelar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar. Begitu mendengar itu, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei, jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj yang hebat, yang begitu hebat, andaikan ada peristiwa yang lebih jauh, lebih hebat lagi daripada Isra dan Mi'raj, asal itu keluar dari lidah Rasulullah, la sodaqtu, aku akan percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa tadi? Ini mahal kepercayaan, kepercayaan mahal. Ente dipercaya sama umat, gak bakal disudonin sama umat. Ente dipercaya sama anak istri, kemana-mana anak istri ente gak bakal sudon sama ente. Orang kalau udah dipercaya, apapun yang keluar dari lidahnya bakal jadi bagus hasilnya. Masalah dipercaya sama Ustaz Kolbu karena melihat akhlaknya. Jadi orang bisa percaya itu bukan dengan wirid, bukan karena banyaknya wiridnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan, tapi karena akhlak di lapangannya. Dia nggak dusta, dia amanah, dia nggak ingkar janji,
dia nggak hianat tadi, dia adil. Mas Salim percaya sama Ustaz Kolbu karena melihat akhlak Ustaz Kolbu. Kata Ustaz Kolbu, Mas Salim, nih makan nih rokok nih, kalau mau sembuh pasti bakal dimakan sama Mas Salim. Begitu Mas Salim makan husnudon, Mas Salim yakin karena orang bertakwa pasti apa yang ada di sekelilingnya bakal jadi mulia, racun pun akan jadi obat, timbul jadi obat buat Mas Salim. Racun juga kalau keluarnya dari orang yang bertakwa, orang beriman yang amanah, jadi obat. Tapi obat juga kalau keluarnya dari mulut orang-orang munafik, orang fasik, jadi penyakit, itu obat. Ente, kalau ente keluar kemana-mana, ente diintai kemana si bapaknya, kali ke AWWD, jangan disalahin. Kenapa bisa begitu? Karena ketidakpercayaan istri Anda. Tapi kan nggak mungkin itu ada akibat tanpa ada sebab. Betul, pasti ada sebab sebelumnya, ada histori sebelumnya. Berarti artinya apa? Ente curihin. Orang yang amanah, orang beriman, yang dipercaya oleh Allah, manusia semua bakal percaya. Dia jual barang jangankan murah, mahal juga orang senang. Mahal juga orang mau beli, senang. Tapi orang yang nggak iman, akhlaknya jelek, jangankan mahal, murah juga orang nggak mau beli. Contoh dari teladan Rasulullah dalam berdagang, Rasul pernah dagang. Rasul contohin bagaimana berdagang yang baik menurut Allah. Saking mulia-mulianya akhlak Nabi, itu orang melihat dagangan Nabi karena melihat akhlak Nabi. Walaupun tersembunyi, ente berbuat baik, tersembunyi manusia nggak tahu, tapi hasilnya akan Allah perlihatkan di mata manusia, akan Allah perlihatkan di mata umum. Jangan takut ente berbuat baik sembunyi, nanti hasilnya ente bakal merasakan, umum bakal melihat. Itu yang mulianya akhlak Nabi. Nabi bawa dagangan, ibaratnya Nabi belum ngomong, belum nawarin, orang pada beli, orang pada datang, pada senang beli dari Rasulullah. Makanya Nabi bilang, kalau ente mau rezeki berkah, ente mau berkah rezeki, ente banyak, kalau nggak berkah, nggak jadi jaminan dunia akhirat. Jangankan kebeli mobil, kebeli rumah, dipakai ibadah juga nggak bisa, bakal jadi suluh api neraka tuh, rezeki yang nggak berkah, bakal ngeduduk ente, bakal narik ente masuk ke dalam neraka. Itu rezeki yang nggak berkah. Kalau ente mau rezeki berkah dalam usaha, gimana caranya orang yang beli itu ridho, senang sama ente, itu bakal berkah rezekinya. Bukan yang penting kita barang laku, biar orang lain nggak senang juga, biar kepaksa juga, nggak bakal berkah. Kita punya rezeki mual. Mau bahagia dengan menyusahkan orang lain, membuat orang lain susah, dengan membuat orang lain menderita. Ente mau bahagia, mimpi pejabat-pejabat yang maling-maling duit rakyat, walaupun harganya miliaran, triliunan, ente mau bilang bahagia, ketipu ente, bohong. Di mana menderitakan, menyusahkan orang lain, pengen bahagia, nggak ada babnya. Mungkin tersiksa, semakin dia banyak menipu, semakin dia tersiksa, semakin tidak berkecukupan, semakin dijajah sama harta. Wah, saya pengen punya motor, gimana caranya nih? Yang penting saya punya motor nih, saya mau ngejual apa? Yang penting saya punya duit bisa beli motor. Dipaksa supaya beli, dibohongan. Nih, ini batu bekas ulama, padahal yang ulama bekas ya. Ini batu bekas ulama, ini batu mahal, isinya ini itu macam-macam.
jin tomang, jin ibrit, demi untuk mendapatkan harta tadi dijual mahal. Nih jangan kuping ente, kuping anak. Kalau bisa kebeli ente kendaraan tadi. Kalau berkah rezeki ente, nih kuping anak potong. Makanya jangan kaget orang suka minta sumbangan pinggir jalan, itu yang ngeceleng, yang pakai lamit buat masjid, itu kadang-kadang 3-4 tahun 5 tahun gak beres-beres di masjid. Kenapa ya? Nyusahin orang lewat. Orang terganggu mulai pakai mobil, pakai motor, jadi ngerem, pusing. Mata tak anggus-anggus itu. Barang 1 juta, kalau kau beli semen dengan sasa, nggak berkah. Bisa gitu gua ditanya sana kemana? Apa bagi-bagi jemaah ya? Proyek-proyek bagi hasil. Nah, cara dagang lembut, murah senyum, lidahnya enak, bisa ngabibita dan ngabibita, ngarayunan, bisa ngomong enak jadi orang lain senang. Begitu senang dia beli airnya ridho sama ridho, suka sama suka, turunlah ridho Allah, datang keberkahan dari Allah. Itu yang mahal, bukan ngelin ego sendiri. Ya, kia kan baik bujangan aja gitu. Ente ngelin ego, ente pengen bahagia, pengen senang, ente mau tidur nih sama istri ente sama kan beda ajaran Islam. Istri ente nggak mau, belum mau nih. Ente dah ego dia, yang penting saya duluan, yang penting saya ngeblok, nggak diolok dulu, nggak dirayu dulu istri ente supaya kepancing, nggak dirangsang dulu, langsung main kos kuda. Ya, ente mau bahagia, bohong mau bahagia, moal, ngajak kau paling gitu. Tuh Islam ajarin sampai ke situ. Supaya suka sama suka, senang sama senang, datang nikmat turun dari Allah, kebahagiaan. Mau nikmat tapi nyengsarakeun batur moal. Ente pengen bahagia tapi istri ente menderita, nggak ada babnya, susah. Cuman apa laki mah lobanapan banyak kebanyakan egois ya. Saya bukan mentingin kepala saya, Bib. Bukan kepala yang atas yang saya pentingin, kepala atas saya pentingin. Masih bertelakan ngejelasin inilah kemuliaan ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Ini Rasul teladan dalam semua aspek kehidupan. Rasul istrinya 13, yang dikumpulin jadi 11, khusus buat para nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, nggak boleh lebih dari 4. Jadi sebetulnya ajaran Islam itu bukan suruh nambah, suruh dikurangin. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'." Nikahi wanita-wanita yang baik di antara kalian 2, 3, 4. Itu perintah, suruh ditambah apa dikurangin? Dikurangin. Nah ini nggak tahu asbabun nuzul ini Al-Quran. Dulu di bangsa Arab itu orang kalau nikah kawin itu unlimited, tanpa batas. Ada yang punya istri 100, 200, 300, 1000 asli. Unlimited, nggak ada batas. Door. Datang Islam, datang Rasulullah, dapat wahyu dari Allah, dibatasi sampai ke 4. Itu pun kalau adil. Makanya jangan jadi alasan sama ente itu, lihat istri Nabi orang yang Masya Allah dermawan, pandai, tapi mau katanya dimadu. Pak apa ente, pangkat apa ente kalau nggak mau dimadu? Lihat tuh istri Habib segitu, Masya Allahnya, lagi masih muda, ya kaya, ya ini, ya itu, mau dimadu. Pangkat apa ente nggak mau dimadu ke istrinya? Biadab kan laki. Jawab sama perempuannya, jawab tak kawena, emang sia naon.
Yang ketiga, berpegang teguh atau selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Bukti ente cinta ke Nabi, ikuti ajaran-ajaran akhlak Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang simpel, yang sepele dulu, yang kecil dulu aja ikutin sunnah Nabi. Lihat gimana cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi tidur. Nabi nggak pernah makan dan minum sambil berdiri. Nabi nggak pernah makan minum pakai tangan kiri. Nabi minum makan selalu pakai tangan kanan. Nabi tidur ngadepnya ke kanan. Nggak pernah Nabi ngadep ke kiri, apalagi nengkarak bengkang bahasa Sundanya. Nabi nggak pernah tinggal yang namanya sholat witir. Nabi nggak pernah tinggal puasa setiap hari Senin. Makanya begitu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa puasa setiap hari Senin? Kata Nabi, fihi wulidu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Nabi merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Itu bagian daripada sunnah Nabi yang nggak pernah Nabi tinggalin. Kalau ente ngaku sunnah, ngaku ente umat Rasul, cinta ke Rasul, ente itu Rasul sebagai Nabi, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ente mana buktinya? Contohnya pengorbanan ente buat Rasulullah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mana buktinya? Ngaku cinta ke Nabi, ngaku umat Nabi, dikasih tahu jangan minum pakai tangan kiri, tangan kanan. Minum tetep pakai tangan kiri. Dari mah zamano katanya pergaulan. Iya mah ada zamano. Nabi makan zaman dulu, zaman sekarang mah udah beda. Udah umum pakai kiri, pakai kanan mah disebut jadul. Mata yang paling banyak umum bukan neraka lagi. Hijrah, revolusi akhlak, merubah akhlak. Jangan jauh-jauh, jangan di luar dulu, dari dalam dulu robah. Ini mumpung bulan Maulid. Tadi revolusi akhlak, perubahan akhlak. Dari awal, dari yang kecil dulu, dari urusan makan, urusan tidur. Nabi gak pernah makan sampai berlebihan. Begitu makan, Nabi sedikit belum kenyang berhenti. Waktu lapar Nabi makan, sebelum kenyang Nabi berhenti makan. Rasul tidurnya sedikit, makannya juga sedikit. Yang tadi bisa jawab kabeh. Ulama sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Nabi Siddiq benar, semua ucapan-ucapan Rasulullah nggak ada yang bohong, nggak ada yang hoak, semua bukti, semua fakta. Rasul amanah, selalu amanah, nggak pernah Rasul hianat sekalipun. Yuk tadi robah, dalam berbicara kita jangan bohong, jangan dusta, bicara benar. Janji ditepati, jangan hianat kamu janji, jangan ingkari itu janji. Amanat penuhi tadi, jangan dihianati, itu amanah. Tabligh, Nabi berani dalam menyampaikan yang hak, menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Nabi sampaikan berani. Ayo tadi revolusi akhlak. Kita robah akhlak kita yang salah, ikut tadi akhlak Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita nggak berani nyampein yang hak, sama istri kita takut, sama anak kita takut, sama saudara kita takut, sama jamaah, sama umat kita takut. Belajar tadi hijrah, berani tabligh, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan takut kesinggung.
Kalau betul tadi ente mengakui dari dalam hati ente ridho menjadikan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul ente. Yang keempat, menjaga hak-hak Rasulullah. Jadi ada tandanya orang yang ridho sama Rasulullah menjadikan Rasul sebagai Nabi dan Rasul, tandanya apa? Yang keempat, menjaga hak-haknya Rasulullah. Rasulullah wajib dicintai, haram dibenci. Wajib ditaati, haram untuk diingkari. Wajib dimuliakan Rasulullah, haram untuk dihinakan. Makanya siapapun tadi yang menghina Rasulullah, wajib tadi kita luruskan, kita lempengkan. Wajib dicintai, haram dibenci. Jangan sekali-kali gara-gara tadi keluarganya, ahli baitnya, gara-gara tadi keturunannya, sampai dia benci sama Rasulullah. Awas bahaya. Berarti kita tidak menjaga hak Rasulullah. Yang wajib dicintai, haram untuk dibenci. Begitu ente dalam hati ente benci karena melihat cucunya yang salah, yang ngelakuin maksiat, terus ente benci jadi nggak suka, ada setitik hitam dalam hati ente benci ke Rasulullah, cilaka ente dunia akhirat. Makanya berapa kali kira-kira ente nggak aman kau sama keluarga Nabi, belum jelas itu akhlaknya. Duriyah Nabi keturunan Rasul belum jelas akhlaknya, baik betulnya, baik benarnya belum jelas. Apalagi udah jelas dia nggak benar, jangan ikuti, jangan digauli, cukup dicintai, jangan dibenci. Nanti bahayanya apa? Kalau ente gauli, ente ikuti, terus keluarga Nabi-nya maksiat, nanti dalam hati ente timbul benci. Begitu ente benci sama keluarga Nabi, jangan kaget, ente bakal benci secara langsung kepada Rasulullah. Itu yang menjadi bahaya. Makanya cintai Allah karena nikmat-nikmat aku, kata Allah dalam hadis kursi. Cintai Rasulullah karena aku, kata Allah, dan cintai keluarga Rasulullah karena Rasulullah. Yang kelima, membaca sholawat kepada Rasulullah. Tanda umat Islam yang ridho kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya, tandanya dia bersalawat kepada Rasulullah. Makanya ada satu sahabat tanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih arti daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa itu artinya ya Rasulullah? Itu sahabat datang ke Rasul tanya, apa jawaban Rasulullah? Hei sahabatku, sebetulnya ini ilmu yang terpelihara, ilmu yang terjaga, ilmu rahasia. Andai kata kamu tidak bertanya kepadaku, kata Rasulullah, niscaya tidak akan aku ceritakan isi daripada ilmu ini, tidak akan aku jawab, katanya, ilmu ini. Apa jawaban Nabi? Hei sahabatku, sesungguhnya Allah mewakilkan kepadaku 2 malaikat, dan setiap kali namaku disebut di hadapan umat Islam, kemudian dia bersalawat kepadaku, tidaklah kedua malaikat tersebut berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan ucapan ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu, mengampuni orang yang membaca salawat kepada Rasulullah manakala nama Rasulullah disebutkan di hadapannya. Dan setelah malaikat itu berdoa ghafarallahu lak, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Allah dan para malaikatnya menjawab doa kedua malaikat tersebut dengan jawaban amin. Semoga terkabul, kata Allah dan para malaikat. Dan tidaklah, kata Rasulullah, nama
aku disebutkan di hadapan umat Islam, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku, tidaklah kedua malaikat tersebut berdoa dengan doa la ghafarallahu lak, semoga Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Dan kata Rasulullah, tidaklah, dan Allah, kemudian Allah dan para malaikatnya menjawab doa kedua malaikat tersebut dengan jawaban amin, semoga dikabulkan doa-doanya. Jadi kalau disebut nama Rasulullah di hadapan kita, kita salawat kepada Rasul. Kalau kita salawat kepada Rasul, maka dua malaikat tadi kata Rasulullah berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Tapi kalau kita nggak mau salawat ke Nabi, manakala nama Nabi tadi disebutkan di hadapan kita, dua malaikat tadi berdoa kepada Allah, la ghafarallahu lak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Malu Bib, nggak biasa. Kalau kaku ngomongnya, biasain. Ada buruk, ada jelek, tinggalin. Tapi saya suka, senang sama kebiasaan jelek saya ini. Saya udah nyaman, udah biasa. Semua akan bisa dengan terbiasa. Kalau ente biasa bau kocok, akan nyaman dengan bau kocok. Kalau ente biasa bau wangi minyak, akan nyaman dengan wangi minyak. Kalau ente tahu itu kocok, ente salah, kebiasaan salah, ada jelek, jahiliyah, tinggalkan, hijrah kepada kebiasaan yang baik. Jangan diterusin, jangan dilanjut kalau mau selamat dunia akhirat. Habib, saya udah biasa, kata-kata saya suka kasar sama orang lain. Saya suka nyinggung orang lain, gak peduli dia kesinggung apa tidak. Ini lidah saya udah biasa, biadab, bertolak belakang, bertentangan dengan syariat Islam. Tinggalkan, hijrah. Kalau mau selamat dunia akhirat, hijrah. Anak tanya, ada ente kebiasaan jelek ente selama ini yang ente garap, ente pakai banyak. Ente punya teman gampang rizki ente, gampang sahabat-sahabat ente, nggak ada. Semua yang bertentangan dengan sunnah Nabi bohong, nggak ada yang bahagia. Susah rizki, susah teman, nggak punya sahabat. Ya Nabi diajari sama Allah. Fabima rahmatin minallahi lintahum. Sering ada ceritain kemarin dalam Al-Quran surat Asyura kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintahum, dan dengan rahmat Allah kau bisa lunak hai Rasulullah, walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan fadu min hawlik. Kalau engkau keras hati, kata Allah, keras kuku, berdegong, keras kepala, egois, nggak mau ngalah, nggak mau peduli, lan fadu min hawlik, orang-orang akan menjauh darimu, kau akan ditinggalkan oleh manusia. Itu Allah ajarin ke Rasulullah. Pada Rasulullah sudah sempurna, Rasul sudah lembut. Apa tujuan Allah mengajarkan kepada Nabi? Supaya tadi pelajaran buat umatnya. Terus ente ngambil saya anak kiai, saya nggak bakal ditinggalin sama teman-teman saya nggak bakal susah duit karena saya anak kiai. Tapi kelakuan ente kelakuan tai, habis saya punya umat. Ini ayat kiai, selamat kiai nama. Kelakuan kiai alat ngabaik, entah kelakuan tai ini bakal silakan. Lidah saya nggak biasa, suka malu. Kalau bilang Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malu. Biasain supaya terbiasa. Lidah-lidah ahli surga, lidah-lidah yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Ngapeteng we, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engkau butuh dikabul doa, diijabah hajat.
hanya menghambat doa teh dosa. Udah ada solusinya dari Nabi, dosa diampuni. Tapi manakala nama Nabi disebut di hadapan ente, salawat kepada Rasul, malaikat yang bersih gak punya dosa doa ke Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosamu. Amin apa bisa? Amin. Semua dalam badan kita itu, dalam diri jiwa kita itu ada nafsu amarah, ada lawamah, ada mutmainnah, ada bisikan setan, ada bisikan jahat, bisikan nafsu, ada bisikan ilmu. Ente di lapangan, mau dalam ibadah, mau dalam sosial, dalam pergaulan, yang mau didengar sama ente bisikan apa? Bisikan ilmu apa bisikan nafsu? Ente kalau dihina sama orang lain, itu timbul keluar dua bisikan. Yang satu bisikan nafsu, ente emosi marah. Yang satu bisikan ilmu, ente suruh sabar. Selama itu urusan pribadi ente, bukan urusan agama Islam. Mana yang mau ente ambil? Begitu ente usaha, kerja, dagang, ente dapat sedikit atau nggak dapat, muncul itu dua bisikan. Satu bisikan nafsu, kedua bisikan ilmu. Kata nafsu, kukulutus, kesel, marah. Kata ilmu, qanaah, sabar, tahan, terima, tawakal. Bisikan mana yang mau ente ambil? Allah tunjukkan Anda dua jalan, surga dan neraka. Senang, susah, bahagia, menderita, tergantung Anda mau melangkah kemana. Kalau dibiasain bisikan nafsu, selalu diulur tadi nafsu, dibiarin, diumbar terus itu nafsu, dikasih izin terus nafsu, supaya menguasai diri kita, jiwa kita, kita enggak akan pernah bahagia, akan terbiasa tadi dengan nafsu itu. Sulit ilmu tadi muncul, sulit ilmu menjadi imam, karena terbiasa nafsu yang jadi imam. Saya nggak bisa tinggal bim, saya udah biasa mabuk nih. Saya kalau nggak mabuk saya bisa mati, saya bisa sakau, saya bisa mati, mending mati. Mending ente mati masuk surga, ente gak makan yang haram, daripada ente nanti hidup makan yang haram bakal masuk neraka. Gak ada istilah sedikit-sedikit bertahap, tergantung kemampuan. Itu buat masalah makruf, masalah kebaikan, urusan perintah berbuat baik silakan semampunya. Kalau urusan maksiat, urusan dosa, totalitas, mutlak nggak bisa ditawar, nggak ada sedikit-sedikit. Saya bisa ninggalin minuman, saya bisa ninggalin obat, tapi saya belum bisa ninggalin ganja. Goblok. Islam itu datang, itu menjaga yang 5. Islam itu datang jaga yang 5. Kalau ente ngaku agama Islam dan dijaga yang 5, dia pertanyain keislaman ente. Hibdul akli, Islam itu menjaga akal. Artinya apa? Gak boleh dirusak akal, gak boleh narkoba, gak boleh mabuk, gak boleh makan sabu-sabu, ganja. Itu orang Islam lain. Kalau aku orang Islam, hibdul akli, jaga ente punya akal. Jangan dirusak akal ente. Dirusak akal ente, keluar ente Islam. Bohong ente orang Islam. Hibdul nafs, jaga jiwa. Nggak boleh bunuh diri, nyakitin diri sendiri, nggak boleh. Itu ajaran dalam Islam, nggak boleh. Tuh intisari daripada ajaran Islam turun ke alam dunia. Ajaran Islam yang dibawa sama Rasulullah itu buat menjaga yang 5. Ente sholat, wiridan, maulid, baca Quran, sedekah, tujuannya 5. Satu, hibdul akli, jaga akal, jangan dirusak, jangan mabok, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan ganja. Hibdul nafas, jaga jiwa, nggak boleh disakitin, nggak boleh bunuh diri. Ahli sujud bunuh diri kan neraka, ahli baca Quran bunuh diri kan neraka. Justru baca Quran supaya nggak bunuh diri, wiridan, zikir supaya nggak mabuk, nggak bunuh diri.
Kan baik cara bari mabok ke, tiba-tiba orang rajin beridan. Nah, itu namanya orang dari pusar ke bawah manusia, pusar ke atas ini pelit eta. Ibtudin, jaga agama. Jangan nodai kita punya agama. Jangan bid'ah, jangan musyrik. Jangan kerjain adat-adat kebiasaan jahiliyah yang bertentangan dengan syariat Islam. Jaga ente punya agama. Jangan sekutukan Allah. Jangan nodai tadi agama ente. Jaga paham-paham sesat dan menyesatkan. Jangan sampai agama ente ternodai. Itu tujuan daripada Islam. Hibdul mal, jaga harta. Itu tujuan daripada Islam datang. Untuk menjaga yang 5, hibdul mal, jaga harta tadi yang 4. Artinya apa? Gak boleh mencuri, gak boleh nipu, gak boleh kasar, gak boleh nyopet. Mau dalam dagang, mau bisnis, mau kerja, awas, gak boleh nipu, gak boleh nyopet, gak boleh ngegarong, gak boleh mencuri, gak boleh maksa, gak boleh malak. Saya gak mencuri, Bib, cuma saya maksa aja. Gimana caranya supaya beli? Garong dari saruangan, terang-terangan. Hibdul ard, menjaga kehormatan. Gak boleh hina-hina, gak boleh caci maki, gak boleh ngeledek. Itu ajaran Islam. Kalau betul ente agama Islam, jaga tadi yang 5. Tujuan Islam buat menjaga yang 5. Gak boleh ngehina orang lain, ngerendahin orang lain, ngejatuhin orang lain, ngeledek orang lain. Tadi salawat, tadi yang kelima tadi umat Islam yang bersalawat, yang bersalawat kepada Rasulullah. Itu tanda umat Islam yang ridho dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Yang jelas itu salawat, itu amal yang paling Masya Allah nggak ada hingganya. Karena nggak ada perintah yang Allah perintahkan, yang Allah contohkan selain salawat kepada Rasulullah. Semua yang Allah perintahkan kepada umat Islam tidak Allah kerjakan, kecuali salawat kepada Rasulullah. Allah dan para malaikat yang pertama kali memberikan contoh bersalawat kepada Rasulullah. Orang kalau ngebahas masalah salawat banyaklah panjang lebar, di waktu nggak bakal cukup. Ada keutamaan salawat masih banyak lah. Nantilah 2 minggu yang akan datang kita bahas masalah salawat. Yang jelas tadi, di mana nama Nabi disebutkan di hadapan kita bersalawat tadi kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu kan bagus nanti ini. Ayo diajarkan perang, siap. Jangan ngomongan takbir. Begitu ngomong masalah Muhammad Rasulullah, nyebutin nama Nabi, apa temu? Kenapa kamu gak baca salawat? Tawadu. Saya mau dalam hati bacanya juga. Dari mana itu bisa nyampe hakikat kalau nggak dikerjain syariat? Di mana ente bisa ngelihat jin kalau ente nggak percaya, nggak iman kepada hari akhir? Bohong. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan, nggak ada yang tahu perihal yang di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah. Ada manusia yang dikasih sama Allah kemampuan untuk melihat yang gaib, tapi golongan orang-orang tertentu yang imannya sudah sampai tinggi ke Allah. Orang yang imannya tinggi, mayang wadul nggak bohong mah mungkin. Orang yang imannya tinggi, ketahuan waktu sendiri dia jaga tadi agamanya, dia pelihara keimanannya, dia tetap taat ke Allah dalam keadaan sendiri. Bukan lagi banyak orang, bukan. Kalau ada yang suka bohong,
suka hianat, emosional, terus KT bilang saya bisa melihat jin, saya bisa melihat tuyul. Jawab sama ente, jin dan tuyulnya eluh. Masih pusing ke masalah ekonomi, masih takut sama istri, begitu dia ngomong bisa bla bla, bisa ini bisa itu, tadi bisa ngeliat jin, ngeliat setan, ngeliat hantu. Jawab sama ente, setan hantunya lu. Ada ustaz lagi diem, boy. Tolong, Pak Ustaz kenapa? Pak Ustaz diem aja, ngelamun aja. Saya lagi berbicara sama alam gaib. Saya lagi dapat ilham. Pikiran duit ya kawan. Yang keenam, tanda umat Islam yang ridho kepada Rasul sebagai Nabi dan Rasulnya. Yang keenam, cinta kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabat Nabi. Jangan percaya, jangan lihat sujudnya tadi, jangan lihat baca Qur'annya, jangan lihat wiridnya. Betul, dia ridho kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya, dia akan cinta sama keluarganya, keturunannya, dan akan cinta sama para sahabatnya. Kalau dia benci sama keluarga Nabi, sama ahlul bait Nabi, dan dia benci sama para sahabat Nabi, berarti bohong. Kalau dia ridho dengan Rasul sebagai Nabi dan Rasulnya, bohong. Karena Rasul contohin bagaimana Rasul cinta sama keturunannya, bagaimana waktu Rasul cinta, saking cintanya Rasul cium Sayyidina Hasan, cium Sayyidina Husain. Setiap ketemu Siti Fatimah, Rasul cium kali jidat dahi Sayyidah Fatimah, mulut Sayyidina Husain sering Rasul cium, Sayyidina Hasan sering Rasul cium. Bagaimana kata-kata Rasul, suruh menjaga, mencintai keluarganya. Disambung lagi sama para sahabat Nabi, bagaimana Sayyidina Abu Bakar cinta kepada keluarga Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan yang lainnya. Setiap ada masalah pasti mereka datang kepada Sayyidina Ali, karena tahu Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Kata Sayyidina Abu Bakar, urkubu Muhammad dan fi ahli baiti, jagalah hubungan kalian dengan Rasul melalui keluarganya. Pelihara, kata Sayyidina Abu Bakar, hubungan anda dengan Rasulullah. Jaga, jangan sampai putus nanti di akhirat melalui keluarganya. Kalau orang putus hubungan dengan keluarga Nabi, nggak mau bareng sama keluarga Nabi, nggak mau ikutin keluarga Nabi yang menegakkan syiar agama Allah, berarti dia sudah memutus hubungan dengan Rasulullah. B itu ajengan, B itu kiai, itu mu'alim, tapi dia benci sama keluarga Nabi, dia mau datang sama keluarga Nabi yang istiqomah, nggak mau ikut sama keluarga Nabi, dia putus dengan Rasulullah, hubungan dengan Rasulullah. Rasulullah angkat tangan, membebaskan diri untuk mensyafaatinya. Syafaati ummati mana ahabba ahli bait, syafaatku kepada umatku yang cinta kepada keluarga aku. Cukup ikuti keluarga Nabi yang istiqomah, tinggalkan, jangan benci, cintai keluarga Nabi yang belum istiqomah, yang maksiat jangan diikuti. Yang ketujuh, yang terakhir, tanda umat Islam yang ridho kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya. Yang ketujuh, saling mencintai, saling menyayangi sesama umat Nabi, sesama umat Rasulullah. Itu tandanya. Ente banyak sahabat, banyak teman, tapi di jalan usaha, di jalan bisnis, bukan di jalan Allah, bukan di jalan agama, akan terputus di dunia, jangankan di akhirat. Tapi sahabat yang satu akidah, satu agama, satu paham, itu akan saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Bukan berapa banyak ente punya sahabat di alam dunia, tapi berapa banyak
sahabat ente di jalan Allah, itu yang akan menjadikan syafaat buat ente. Tanda syafaat tadi tanda sahabat di jalan Allah, saling menyayangi tadi di jalan Allah. Di mana salah nasihati, di mana benar tadi ikuti, saling menasihati satu sama lain. Itu tanda orang yang sayang. Kalau ente sayang sama sahabat ente, sama saudara ente, sama muslim, di mana dia lagi malas ibadah, tegur, ingatkan oleh anda, ajak oleh anda. Kalau dia melakukan kesalahan, kasih peringatan. Dia butuh bantuan buat syiar agama Allah, bantu tadi. Itu tanda saling menyayangi selama umat Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupunikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib